Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khairunisa dari kelas 1 CD4 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa P272200212339. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang materi pertemuan ketiga dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen Ibu Ani Surya tentang konsep beragama. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian agama itu sendiri, yaitu menguasai atau menundukkan. Secara religi, agama itu mengumpulkan atau membaca. Agama secara bahasa yaitu sesuatu yang tetap atau tetap di tempat. Nah, secara definisi agama yaitu meningkatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan memengaruhi perbuatan-perbuatan seseorang. Nah, unsur-unsur penting dalam agama yang pertama ada kekuatan gaib, yang kedua adanya keyakinan dunia akhirat, yang ketiga respon yang bersifat emosional, yang keempat terdapat paham yang kudus atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci atau tempat-tempat tertentu. Nah, di dalam konsep beragama itu ada pertanyaan antara lain, mengapa kerusakan di dunia disebabkan oleh orang yang beragama? Yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Dan yang ketiga, apakah manusia masih membutuhkan agama? Seperti itu. Nah, pada dasarnya manusia mencari kebenaran yang hakiki dan digunakan sebagai pedoman yang diimani dan diyakini. Apabila sudah diimani, sudah diyakini pedoman itu, maka akan dilakukan atau dilaksanakan baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus belajar tentang berfilsafat. Berfilsafat itu sendiri yaitu ilmu berpikir. Baik atau tidaknya ilmu tergantung siapa yang berpikir. Mengapa harus belajar berfilsafat? Karena untuk menyelidiki sesuatu permasalahan dan menerapkan argumen-argumen yang filosofis. Nah, untuk konsep beragama itu sendiri adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta beribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tentang kaidah yang berhubungan dengan budaya. Pada dasarnya, seseorang itu memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Sesungguhnya beragama itu berasal pada diri sendiri dan dalam hati kita. Setiap orang mempunyai pedoman hidup masing-masing yang dipercayai. Karena apa? Pada dasarnya kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu. Seperti itu. Dan di sini kita hidup berdampingan satu sama lain. Sewajarnya kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling toleransi satu sama lain. Nah, ada aturan yang tetap dan ada aturan yang mengatur alam dan seisinya. Dan semuanya itu yang mengatur hanya diri kita pribadi masing-masing. Semua sesuai takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus selalu mensyukuri apa yang diberikan Tuhan atau nikmat yang diberikan Tuhan. Karena dalam beragama itu tidak boleh ada paksaan satu sama lain. Agama itu seharusnya menuntun kita ke jalan yang benar dan menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, kita harus mempunyai agama. Mengapa demikian? Karena agama itu untuk mendasari iman dan dirasakan di dalam hati kita. Nah, agama itu sendiri juga harus kita iman karena kita harus berjalan ke jalan yang benar, yaitu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, agama juga sebagai jalan hidup bagi kita. Dan agama adalah jalan untuk kita kembali ke asal atau tempat kita sebelumnya. Nah, itu tadi penjabaran sedikit tentang konsep beragama dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.